Untuk kamu yang saat ini sedang kesulitan untuk tidur, di video kali ini saya akan berbagi 3 cerita penuh makna dari internet. Kisah ini tidak hanya bisa membuat kita lebih rileks, tapi juga siapa tahu bisa menyegarkan cara kita dalam memandang kehidupan. Aktifkan imajinasimu dan mari sejenak lupakan penatnya dunia. Saya Ridwan Syah dan mari kita mulai ceritanya. Kepompong. Di sebuah desa yang tenang, di mana hamparan sawah membentang sejauh mata memandang dan angin sepoi-sepoi mengayunkan padi yang menguning, duduklah seorang pemuda di sebuah saung sederhana. Saung itu berdiri di tengah sawah, beratapkan ilalang kering dan bertiang kayu tua yang mulai lapuk dimakan waktu. Tempat itu menjadi pelarian favoritnya ketika pikirannya penuh dengan beban kehidupan. Pemuda itu menatap kosong ke arah cakrawala. Matanya menerawang jauh. Ia merenungkan hidupnya yang terasa begitu berat. Setiap hari, ia harus bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sementara itu, teman-temannya terlihat menjalani hidup dengan begitu mudah. Ada yang karena mereka terlahir dari keluarga kaya, ada pula yang karena selalu mendapatkan keberuntungan dalam segala hal. Di tengah kekalutan itu, tiba-tiba mata si pemuda tersebut tertuju pada sesuatu yang bergerak di tiang saung. Pemuda itu melihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang keluar dari kepompongnya. Sayapnya masih terlipat, tubuhnya kecil, menggeliat perlahan, berusaha melepaskan diri dari lilitan tipis yang membungkusnya dengan erat. Pemuda itu memperhatikan dengan seksama. Ia melihat bagaimana kupu-kupu itu tampak kesulitan. Melihat itu, rasa iba tiba-tiba muncul di hatinya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sebatang ranting kecil dan dengan hati-hati membantu merobek kepompong itu. Ia merasa lega saat itu. Kupu-kupu itu berhasil keluar. Namun, ada yang aneh. Kupu-kupu itu tidak seperti yang ia bayangkan. Sayapnya lembek, keriput, dan tidak bisa mengembang dengan sempurna. Sesaat pemuda itu terdiam. Ia menunggu, berharap kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun, waktu berlalu dan kupu-kupu itu tetap tak bergerak. Sesaat kemudian, pemuda itu akhirnya sadar. Ia baru mengerti bahwa perjuangan keras kupu-kupu untuk keluar dari kepompong bukan sekedar proses membebaskan diri, melainkan itu adalah proses yang penting untuk menguatkan otot-otot sayapnya, mempersiapkannya agar mampu terbang bebas di udara. Dengan membantunya keluar tanpa usaha sendiri, ia justru merenggut kesempatan kupu-kupu itu untuk menjadi kuat. Pemuda itu menatap kupu-kupu itu dengan lama. Ia merasa bersalah. Namun, di balik rasa bersalah itu, ia menemukan 2 pelajaran berharga. Pertama, kesulitan hidup sebenarnya adalah bagian dari proses yang menguatkan kita. Seperti pepatah, pelaut yang hebat tidak hidup di laut yang tenang. Yang kedua, niat baik tidak selalu menghasilkan kebaikan jika diberikan pada waktu atau cara yang tidak tepat. Karena di atas kebaikan ada yang namanya kebijaksanaan. Seniman di stasiun kereta. Pagi itu, stasiun kereta terlihat sangat sibuk. Suasana dipenuhi derap langkah kaki yang tergesa-gesa. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah penuh terburu-buru, mengejar waktu, terperangkap dalam rutinitas tanpa sempat memperhatikan sekeliling. Di sudut koridor, berdiri seorang gadis muda dengan biola di tangannya. Rambutnya tergerai sederhana, dan pakaiannya biasa saja. Tak ada yang istimewa. Di depannya, tergeletak sebuah kotak kecil berisi beberapa lembar uang kertas dan koin. Gadis itu mulai bermain. Alunan musik klasik mengalir begitu indah.
melintasi hiruk-pikuk stasiun yang ramai di pagi itu. Namun, hampir tak ada yang memperhatikannya. Orang-orang sibuk menatap ponsel, terpaku pada jadwal, atau larut dalam pikiran masing-masing. Beberapa melirik sekilas, lalu melangkah pergi tanpa berhenti. Hanya segelintir orang yang memilih berdiri sejenak untuk mendengarkan. Dan lebih sedikit lagi yang meletakkan uang di kotak kecil itu. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Tak ada yang tahu bahwa gadis itu sebenarnya adalah pemain biola papan atas. Biasanya, ia tampil di gedung konser megah dengan tiket yang sangat mahal disaksikan oleh orang-orang yang mengagumi bakatnya. Di sana ia dihormati, dipuja, dan diperlakukan seperti bintang. Tapi, di sini, di tengah orang-orang asing yang tak mengenalnya, ia hanyalah seorang pengamen biasa. Rupanya, gadis itu sengaja melakukan ini. Ia ingin membuktikan sesuatu, bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia ingin tahu apakah keindahan akan tetap dihargai dimanapun ia berdiri. Apakah bakat dan kerja kerasnya tetap berarti tanpa panggung mewah, sorotan lampu, dan reputasinya? Hari itu jawabannya jelas. Hampir tak ada yang peduli. Saat matahari makin tinggi dan arus semakin ramai, gadis itu mengakhiri permainannya. Ia mengemasi biolanya, mengambil kotak kecil berisi recehan yang jauh dari cukup untuk membeli tiketnya sendiri. Ia lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Wajahnya tak menunjukkan kekecewaan. Ia tersenyum tipis, bukan karena senang, tetapi karena ia telah menemukan jawaban atas pertanyaan di hatinya selama ini. Sobat catatan Sri Ridwan semua, mungkin sobat pernah mengalami suatu kejadian di mana kita telah memberikan sesuatu yang terbaik, entah itu karya, pertolongan, dan lain sebagainya. Namun sayangnya apa yang kita telah berikan itu tidak dihargai sama sekali. Di sana kita patut bertanya, apakah apa yang kita berikan salah? Atau jangan-jangan kita memberikan di tempat yang tidak tepat? Gajah dalam belenggu. Di sebuah sudut hutan belantara di India, hiduplah seekor anak gajah kecil bersama keluarganya. Anak gajah itu sangat ceria. Ia suka bermain di lumpur, berlari mengejar kupu-kupu, dan belajar menggunakan belalainya yang pendek untuk memetik daun muda dari dahan yang rendah. Suatu pagi, gajah kecil itu bermain terlalu jauh dari keluarganya. Ia tertarik pada aroma manis dari buah-buahan yang jatuh di tanah. Tanpa sadar, kakinya menginjak sebuah jebakan logam yang tersembunyi di bawah dedaunan kering. Krak! Suara jebakan menutup rapat, menjepit kakinya dengan keras. Anak gajah itu mengeluarkan suara melengking, memanggil-manggil ibunya. Ia berusaha menarik kakinya, meronta sekuat tenaga, tetapi jebakan itu terlalu kuat. Tangisan kecilnya menggema di hutan. Namun, tidak ada satupun gajah lain yang datang. Suara burung pun perlahan mereda. Saat itu, hutan seolah ikut menyaksikan penderitaannya dalam diam. Beberapa jam kemudian, suara langkah kaki manusia terdengar. Pemburu datang. Tanpa banyak usaha, pemburu itu mengikat kaki gajah kecil dengan rantai dan menyeretnya keluar dari hutan. Anak gajah itu tidak bisa melawan. Kakinya terluka dan tubuhnya terlalu lemah untuk melawan kekuatan manusia. Rumah sang pemburu itu terletak di tepi hutan. Rumah tersebut merupakan sebuah gubuk kayu sederhana yang dikelilingi pagar bambu. Dari kejauhan,
anak gajah masih bisa melihat hutan tempat keluarganya berada. Meski ia saat itu ketakutan dan sedih, ia merasa sedikit terhibur karena rumah pemburu itu ternyata tidak terlalu jauh dari hutan tempat ia tinggal. Malam pertama di rumah pemburu, anak gajah itu tidak bisa untuk tidur. Ia merindukan suara desiran angin di hutan, bau tanah basah, dan pelukan hangat sang ibu. Ketika pemburu dan keluarganya tidur terlelap, anak gajah mencoba melepaskan rantai di kakinya. Ia menarik, mendorong, bahkan mencoba menggigit rantai itu dengan giginya yang kecil. Namun, rantai besi itu tetap kokoh. Malam berikutnya, ia mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Minggu menjadi bulan. Anak gajah itu tidak pernah menyerah. Sampai akhirnya, di suatu malam, ia menatap rantai itu dan berpikir, mungkin aku memang tidak bisa. Aku terlalu lemah. Sejak saat itu, ia berhenti mencoba. Ia pasrah dengan nasibnya. Waktu terus berlalu. 8 tahun kemudian, anak gajah itu telah menjadi gajah dewasa yang besar dan kuat. Tubuhnya kini tinggi dan kokoh. Belalainya panjang dan gadingnya mulai tumbuh. Namun, satu hal yang tidak berubah. Rantai besi kecil itu masih melingkar di kakinya. Rantai itu sebenarnya sudah berkarat, usang dan rapuh. Dengan sekali hentakan kaki, ia sebenarnya bisa dengan mudah melepaskan dirinya. Tapi, gajah itu tidak pernah mencoba lagi. Ia terjebak bukan oleh rantai besi, melainkan oleh keyakinan dalam pikirannya. Ia percaya bahwa karena dulu ia tidak bisa, maka sekarang pun ia pasti tetap tidak akan bisa. Gajah tersebut tidak sadar bahwa saat itu belenggu yang sebenarnya bukan di kakinya, melainkan di pikirannya. Sobat semua, dari ketiga kisah barusan, mana yang jadi favorit kamu? Coba komen di bawah ya. Oke, sekian di video kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.